Di sebuah perkampungan nelayan yang damai bernama Air Manis, di tepi pantai berpasir hitam yang menghadap Samudra Hindia, hiduplah seorang ibu bernama Mande Rubayah bersama putranya, Malin Kundang. Gubuk mereka berdiri reot di bawah rimbunnya pohon kelapa, dekat dengan ombak yang selalu menderu. Pagi hari selalu diawali dengan bau amis ikan dan jaring-jaring yang basah oleh embun. Mande Rubayah adalah seorang janda yang gigih, berjuang sendirian menghidupi Malin sejak suaminya hilang ditelan badai di laut lepas. Ia bekerja keras, kadang menjemur ikan, kadang menjual kue di pasar yang jaraknya lumayan jauh. Ia menaruh harapan besar pada Malin, satu-satunya permata hati yang ia miliki, dan memimpikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan lincah, tetapi ia juga dikenal memiliki sifat keras kepala dan ambisi yang membara. Sejak kecil, ia sering duduk di dermaga, memandangi kapal-kapal besar yang berlabuh, membayangkan dirinya menjadi nahkoda kapal tersebut. Laut, bagi Malin, bukan lagi sumber nafkah yang sederhana, melainkan jalan menuju kekayaan dan kehormatan yang gemerlap. Meskipun hidup dalam kemiskinan, kasih sayang Mande Rubayah tak pernah pudar. Ia selalu memastikan Malin mendapatkan makanan terbaik yang ia mampu sediakan, dan selalu menyelimuti Malin dengan doa-doa tulus. Namun, Malin sering merasa malu dengan kondisi mereka. Rasa malu itu lama-lama berubah menjadi keinginan kuat untuk lari dari kemelaratan yang membelenggu. Lingkungan Air Manis yang indah, dengan karang-karang berlumut dan bukit-bukit hijau di kejauhan, terasa sempit bagi ambisi Malin. Ia mulai menunjukkan ketidaksabaran, membandingkan nasibnya dengan anak-anak saudagar kaya yang datang berlibur ke pantai. Benih-benih keserakahan dan keinginan untuk hidup mewah mulai tumbuh subur di hati Malin yang masih muda. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar dari negeri seberang berlabuh di pelabuhan terdekat, membawa barang-barang mewah dan cerita-cerita tentang kota-kota megah. Nahoda kapal itu, seorang pria paruh baya yang bijaksana, menyempatkan diri singgah di warung Mande Rubayah. Malin, yang sedari tadi mengintip dari balik tiang, memberanikan diri mendekat. Nahoda itu bercerita tentang keindahan dunia luar, tentang kekayaan yang bisa diraih hanya dengan keberanian dan kerja keras. Kata-kata sang nahoda menusuk langsung ke dalam hati Malin, memperkuat tekadnya untuk pergi. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas, sebuah takdir yang dikirimkan oleh ombak untuk mengubah garis nasibnya. Malin bertekad untuk menjadi anak buah kapal tersebut dan memulai perjalanannya. Ia segera menghadap ibunya, menyampaikan keinginannya dengan suara yang bergetar namun mantap. Ia menjelaskan bahwa ia tidak akan pernah bisa kaya jika hanya tinggal dan menjadi nelayan biasa di desa kecil mereka. Mande Rubayah terkejut dan sedih. Ia memeluk erat Malin, memohon agar putranya mengurungkan niat. Ia takut kehilangan Malin seperti ia kehilangan suaminya di laut. Air mata tumpah membasahi pipinya yang keriput. Namun, melihat sorot mata Malin yang penuh tekad, Mande Rubayah sadar ia tak bisa menahan ambisi besar anaknya. Dengan berat hati, Mande Rubayah merelakan kepergian Malin. Ia membekali Malin dengan sepotong kain sarung peninggalan ayahnya dan sebotol air mata keramat. "Pergilah, nak," bisik Mande Rubayah. "Tapi ingatlah, dimanapun kau berada, jangan pernah lupakan ibumu yang menunggumu pulang." Malin mengangguk. Namun hatinya sudah terlalu penuh dengan bayangan kemakmuran untuk benar-benar memahami dalamnya makna pesan ibunya itu. Persiapan keberangkatan Malin tidak memakan waktu lama. Ia hanya membawa sedikit pakaian dan bekal seadanya. Warga desa yang melihatnya ada yang menaruh simpati, namun tak sedikit pula yang mencibir dan meragukan keberhasilannya. Namun, cibiran itu justru menjadi bahan bakar bagi semangat Malin. Saat fajar menyingsing, Mande Rubayah mengantar Malin sampai ke tepi pantai, tempat perahu kecil akan membawanya ke kapal besar. Pelukan terakhir yang diberikan sang ibu terasa sangat erat, seolah ingin menyimpan wujud Malin selamanya dalam ingatan dan dekapannya. Bau tubuh Mande Rubayah, aroma garam laut, dan minyak kelapa, menjadi kenangan terakhir yang dibawa Malin dari rumahnya. "Aku akan kembali, Bu," janji Malin. "Aku akan kembali menjadi orang kaya, dan aku akan membangunkan rumah yang megah untuk ibu, agar ibu tidak perlu lagi bersusah payah menjual kue di pasar." Janji itu terucap dengan tulus,
Namun waktu dan jarak kelak akan menguji kekokohan janji tersebut hingga ke akar-akarnya. Ketika kapal mulai menarik jangkar dan layar terkembang, Mande Rubaiyah berdiri sendirian di pantai, melambai hingga titik kapal itu hilang di garis cakrawala. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjaga gubuk reot itu, berharap suatu hari nanti, Malin akan kembali dan menemukan rumahnya masih berdiri tegak di tempat yang sama. Sejak saat itu, hari-hari Mande Rubaiyah dipenuhi dengan penantian. Setiap kapal yang berlabuh, setiap nelayan yang kembali, selalu ia datangi dengan harap-harap cemas. Ia percaya pada janji putranya, dan ia akan menunggu, bahkan jika penantian itu harus memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Bab 4. Hidup keras di lautan luas. Malin memulai hidup barunya sebagai kelasi kapal. Kehidupan di lautan ternyata jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Ia harus bekerja dari subuh hingga larut malam, membersihkan geladak, menarik tali layar yang berat, dan menghadapi badai yang sewaktu-waktu bisa datang mengancam. Fisiknya yang terbiasa dengan kehidupan pantai mulai terlatih menjadi lebih kuat. Ia belajar banyak dari nahoda dan para kelasi senior. Malin adalah pendengar yang baik dan pekerja keras yang ulet. Ia dengan cepat menguasai ilmu navigasi sederhana, mempelajari peta bintang, dan memahami arah angin. Kecerdasannya yang alami membuatnya disukai oleh nahoda, yang sering memberinya tugas-tugas yang lebih penting. Namun, di tengah kerasnya pekerjaan, sifat ambisius Malin mulai teruji. Ia melihat bagaimana para saudagar berinteraksi dengan nahoda, dan ia tahu bahwa posisi nahoda adalah puncak dari sebuah karir di laut. Ia mulai menyusun rencana dalam hatinya, tidak hanya untuk menjadi kelas yang baik, tetapi untuk melampaui semua orang. Malin belajar berhemat dan berinvestasi kecil-kecilan. Dari setiap upah yang ia terima, ia menyisihkan sebagian untuk membeli barang dagangan murah di satu pelabuhan dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di pelabuhan lain. Ia menggunakan waktunya dengan efisien, memastikan setiap detik yang ia habiskan di kapal membawa keuntungan. Bertahun-tahun berlalu. Kapal yang dinaiki Malin telah berlayar melintasi berbagai pulau dan negara. Penampilan Malin berubah drastis. Ia kini tegap dan gagah, dengan kulit yang lebih gelap karena terpapar matahari laut. Ia bukan lagi anak kampung yang malu, tetapi seorang pemuda yang penuh perhitungan dan percaya diri. Ia mulai melupakan kesulitan, dan sayangnya, mulai melupakan orang yang menunggunya di kampung halaman. Malin memulai hidup barunya sebagai kelasi kapal. Kehidupan di lautan ternyata jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Ia harus bekerja dari subuh hingga larut malam, membersihkan geladak, menarik tali layar yang berat, dan menghadapi badai yang sewaktu-waktu bisa datang mengancam. Fisiknya yang terbiasa dengan kehidupan pantai mulai terlatih menjadi lebih kuat. Ia belajar banyak dari nahoda dan para kelasi senior. Malin adalah pendengar yang baik dan pekerja keras yang ulet. Ia dengan cepat menguasai ilmu navigasi sederhana, mempelajari peta bintang, dan memahami arah angin. Kecerdasannya yang alami membuatnya disukai oleh nahoda, yang sering memberinya tugas-tugas yang lebih penting. Namun, di tengah kerasnya pekerjaan, sifat ambisius Malin mulai teruji. Ia melihat bagaimana para saudagar berinteraksi dengan nahoda, dan ia tahu bahwa posisi nahoda adalah puncak dari sebuah karir di laut. Ia mulai menyusun rencana dalam hatinya, tidak hanya untuk menjadi kelas yang baik, tetapi untuk melampaui semua orang. Malin belajar berhemat dan berinvestasi kecil-kecilan. Dari setiap upah yang ia terima, ia menyisihkan sebagian untuk membeli barang dagangan murah di satu pelabuhan dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di pelabuhan lain. Ia menggunakan waktunya dengan efisien, memastikan setiap detik yang ia habiskan di kapal membawa keuntungan. Bertahun-tahun berlalu. Kapal yang dinaiki Malin telah berlayar melintasi berbagai pulau dan negara. Penampilan Malin berubah drastis. Ia kini tegap dan gagah, dengan kulit yang lebih gelap karena terpapar matahari laut. Ia bukan lagi anak kampung yang malu, tetapi seorang pemuda yang penuh perhitungan dan percaya diri. Ia mulai melupakan kesulitan, dan sayangnya, mulai melupakan orang yang menunggunya di kampung halaman. Pelayaran membawa Malin ke sebuah kota pelabuhan yang sangat makmur, tempat para saudagar kaya dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Di sana, ia bertemu dengan seorang saudagar yang sangat kaya raya,
pemilik dari banyak kapal dan gudang penyimpanan barang berharga. Saudagar ini memiliki seorang putri tunggal yang cantik jelita. Putri saudagar itu bernama Siti Nurlela, seorang gadis yang lemah lembut dan terpelajar. Malin yang kini berpenampilan gagah dan pandai bicara, berhasil menarik perhatian Siti Nurlela. Ia memperkenalkan dirinya bukan sebagai anak seorang janda miskin, tetapi sebagai seorang pemuda terhormat yang sedang merintis kerajaan dagangnya sendiri. Saudagar kaya itu terkesan dengan ketangkasan dan ambisi Malin, melihat Malin sebagai calon menantu yang ideal. Ia mulai menguji kemampuan berdagang Malin, dan Malin selalu lulus dengan gemilang. Malin menyadari bahwa menikahi Siti Nurlela adalah kunci tercepat menuju puncak kekayaan dan status sosial yang ia dambakan. Maka, setelah beberapa waktu, Malin melamar Siti Nurlela. Ia menyelenggarakan pesta pertunangan yang mewah, menunjukkan pada semua orang bahwa ia adalah pria yang layak untuk putri saudagar terkaya di kota itu. Dalam hatinya, Malin merasa bangga, dan rasa bangga itu mengubur jauh-jauh ingatan tentang masa lalunya yang miskin. Di tengah kebahagiaan itu, sesekali bayangan wajah keriput ibunya muncul. Namun, Malin segera menepisnya, meyakinkan diri bahwa ia akan kembali setelah ia benar-benar mapan. Penundaan untuk menepati janji itu didasari oleh rasa malu, karena ia ingin pulang sebagai orang yang sempurna, tanpa celah kemiskinan sedikitpun. Pernikahan Malin Kundang dan Siti Nurlela diselenggarakan dengan pesta yang sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Para bangsawan dan saudagar dari seluruh penjuru negeri datang memberikan selamat. Malin kini resmi menjadi menantu saudagar kaya dan pewaris dari sebagian besar kekayaan mertuanya. Kekayaan Malin berlipat ganda. Ia tidak hanya mewarisi kapal-kapal, tetapi juga jaringan perdagangan yang luas. Malin, dengan kecerdasan bisnisnya, mengembangkan kekayaan itu menjadi lebih besar lagi. Ia membangun kapal-kapal dagang baru yang lebih besar dan mewah, yang dikenal karena kecepatan dan muatannya yang berharga. Kapal termegah miliknya, yang ia juluki Bahtera Emas, menjadi simbol kesuksesannya. Kapal itu dihiasi ukiran emas, layar sutra, dan dilengkapi dengan perabotan mewah. Malin berlayar kemanapun ia suka, membeli dan menjual komoditas langka, dan namanya mulai dikenal sebagai saudagar muda yang paling sukses. Namun, semakin tinggi kedudukannya, semakin jauh Malin dari nilai-nilai lama. Ia kini dikelilingi oleh para penjilat dan penasihat yang memuji-muji kesombongannya. Mereka selalu mengatakan bahwa ia adalah orang hebat yang lahir dari garis keturunan bangsawan, dan Malin mulai mempercayai kisah-kisah bohong itu. Dalam kehidupan barunya yang mewah, Mande Rubaya hanya menjadi sebuah kenangan yang samar, sebuah titik hitam di masa lalu yang ingin ia hapus. Ia mulai merasa jijik dengan kehidupan lamanya, dengan bau amis ikan dan gubuk reot di air manis. Ia takut jika identitas lamanya terbongkar, semua kekayaan dan kehormatan yang ia raih akan hilang seketika. Di kampung air manis, Mande Rubayah masih setia menunggu. Setiap hari ia menanyakan kabar tentang kapal yang berlayar. Ia sering dicemooh oleh tetangga-tetangganya, yang mengatakan bahwa anaknya pasti sudah mati ditelan ombak atau menjadi budak di negeri orang. Namun, Mande Rubayah selalu membalas cemoohan itu dengan senyuman dan keyakinan. Suatu hari, seorang nelayan yang baru saja kembali dari pelabuhan besar membawa kabar yang menggembirakan. Ia bercerita tentang seorang saudagar muda yang sangat kaya, bernama Nahoda Malin, yang memiliki kapal berlapis emas dan telah menikahi putri saudagar besar. Nelayan itu menyebut ciri-ciri Malin yang persis dengan putranya yang pergi bertahun-tahun lalu. Hati Mande Rubayah bergetar. Ia yakin, itu adalah Malin, putranya yang ia cintai. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Rasa syukur yang tak terhingga ia panjatkan kepada Tuhan. Ia membayangkan betapa bahagianya Malin sekarang, dan ia juga membayangkan janji Malin untuk membangunkan rumah megah. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa. Warga air manis yang dulu mencemooh kini mulai menaruh hormat pada Mande Rubayah. Mereka membayangkan betapa beruntungnya Mande Rubayah yang akan dijemput oleh putranya yang kaya raya. Harapan baru menyelimuti kehidupan Mande Rubayah yang sudah tua. Dengan semangat yang membara, Mande Rubayah mulai merawat diri dan gubuknya, membersihkan segala debu dan lumut.
Ia juga menyiapkan bekal kesukaan Malin, berupa kue-kue tradisional yang ia buat dengan tangan sendiri. Ia siap menyambut kepulangan putranya, meyakini bahwa janji yang terucap di tepi pantai itu akan segera dipenuhi. Beberapa minggu kemudian, kabar itu menjadi kenyataan. Seorang penjaga mercusuar berteriak mengumumkan bahwa ada sebuah kapal besar, sangat besar dan mewah, yang sedang mendekati pelabuhan. Kapal itu memiliki layar putih bersih dan lambungnya berkilauan seperti emas di bawah sinar matahari. Mande Rubayah segera berlari ke pantai, mengabaikan kakinya yang sudah tua dan pegal. Di sana, ia melihat kapal megah itu, jauh lebih besar dari semua kapal yang pernah berlabuh di air manis. Ia berdiri di antara kerumunan warga yang tercengang, matanya tak lepas dari sosok-sosok di atas kapal. Ketika kapal itu merapat dan jangkar dilemparkan, Mande Rubayah melihat sepasang suami istri berdiri di geladak kapal, dikelilingi oleh banyak pengawal. Sang pria mengenakan pakaian sutra mahal, tubuhnya tegap, dan wajahnya sangat familiar. Jantung Mande Rubayah berdebar kencang. Ia tahu, itu adalah Malin. Tanpa memedulikan tatapan orang, Mande Rubayah bergegas mendekati dermaga. Ia meneriakkan nama Malin dengan suara serak, suara yang dipenuhi kerinduan bertahun-tahun. Ia merentangkan tangan, siap memeluk putra yang selama ini ia tunggu-tunggu, sang pemuda yang kini telah menjadi saudagar kaya. Malin dan istrinya turun dari kapal dengan anggun. Suasana hening sejenak. Semua mata tertuju pada pertemuan yang mengharukan ini. Mande Rubayah berusaha mendekat, namun ia dihadang oleh para pengawal yang berpakaian rapi dan bersikap dingin, yang menganggapnya sebagai pengemis atau orang gila. Mande Rubayah berhasil menerobos kerumunan pengawal. Ia berdiri tepat di hadapan Malin. Wajahnya yang keriput dan penuh air mata kini menatap putranya dengan penuh harap. Ia melihat kemewahan yang melingkari Malin, dan ia semakin yakin bahwa semua penderitaannya telah berakhir. "Malin, anakku, ini ibumu, nak," seru Mande Rubayah. Suaranya bergetar menahan tangis haru. Ia mencoba meraih tangan Malin, namun Malin mundur selangkah, menatap ibunya dengan pandangan kosong dan jijik, seolah-olah ia sedang melihat seekor tikus kotor. Istri Malin, Siti Nurlela, yang melihat wanita tua yang lusuh dan bau mendekati suaminya, segera berbisik dengan nada terkejut. "Siapa wanita tua ini? Suamiku? Mengapa ia memanggilmu anak? Apakah ia pengemis yang mencoba menipu?" Pertanyaan itu semakin mendesak Malin ke dalam situasi yang memalukan. Rasa malu Malin mengalahkan semua kasih sayang dan ingatannya. Ia melihat pakaian ibunya yang compang-camping, wajahnya yang penuh kerutan, dan ia membandingkannya dengan istrinya yang cantik dan perhiasannya yang berkilauan. Ia merasa malu, sangat malu, jika istrinya tahu ia berasal dari keluarga miskin. "Aku tidak mengenalmu," bentak Malin dengan suara keras dan dingin, membuat Mande Rubayah terkesiap. "Engkau pasti salah orang. Aku ini saudagar kaya. Tidak mungkin aku punya ibu yang miskin dan kotor sepertimu." Penolakan itu menampar wajah Mande Rubayah, lebih sakit daripada pukulan fisik. Mande Rubayah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia mengira Malin hanya bercanda atau sedang menguji kesetiaannya. Ia mencoba lagi. Kali ini ia menunjukkan sepotong kain sarung peninggalan almarhum ayahnya, yang ia simpan sebagai bukti. "Malin, ini sarung ayahmu. Ingatkah kau, nak? Aku ibumu." Wajah Malin menegang. Ia mengenali sarung itu, dan sejenak, ia hampir saja mengakui segalanya. Namun, tatapan Siti Nurlela dan para pengawalnya yang menunggu reaksinya, serta bisikan-bisikan sinis dari warga desa, membuat Malin kembali pada kesombongannya. Ia memilih untuk menolak kebenaran itu dengan lebih kejam. "Hei, orang tua gila!" bentak Malin lagi, sambil menunjuknya dengan tongkat berukir emas. "Aku perintahkan kau pergi dari sini. Jangan pernah mengaku sebagai ibuku lagi. Aku lahir dari keluarga bangsawan, bukan dari keluarga nelayan miskin sepertimu." Malin bahkan memerintahkan pengawalnya untuk menyeret wanita tua itu menjauh. Pengawal Malin yang bertubuh besar segera menarik Mande Rubayah dengan kasar. Mande Rubayah meronta, berteriak, dan menangis. Ia memanggil nama Malin berulang kali,
Suaranya pecah, dipenuhi keputusasaan. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit di hatinya. Malin, bersama istrinya, naik kembali ke Bahtera Emas, meninggalkannya di dermaga yang basah oleh air mata dan lumpur. Kapal itu segera berlayar, meninggalkan Air Manis dan patah hati Mande Rubayah. Warga desa yang melihat kejadian itu terdiam, tak mampu berkata-kata, menyaksikan kekejaman yang tak terbayangkan. Mande Rubayah jatuh terpuruk di pasir pantai. Seluruh tubuhnya sakit dan jiwanya hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Ia hanya duduk diam, menatap kapal megah Malin yang semakin menjauh, seolah-olah seluruh harapannya ikut tenggelam bersama kapal itu. Keputusasaan itu berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia mengingat janji-janji Malin, pengorbanan yang ia lakukan, dan penantiannya yang setia. Ia merasa dikhianati dan dihina oleh darah dagingnya sendiri, di hadapan seluruh penduduk desa. Rasa sakit itu menuntut balasan setimpal. Mande Rubayah mengangkat kedua tangannya ke langit. Wajahnya mendongak menantang awan yang mulai menghitam. Ia mengucapkan doa kutukan, doa yang keluar dari lubuk hati seorang ibu yang disakiti dan dihinakan secara mendalam oleh anaknya sendiri. Doa itu memohon keadilan dari Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan yang Maha Adil, ucap Mande Rubayah dengan suara yang kini terdengar mencekam dan berat. Jika benar dia adalah anakku, Malin Kundang, yang telah durhaka dan mengingkari ibu kandungnya sendiri, maka hukumlah dia. Jadikan dia batu, agar semua orang tahu akibat dari kedurhakaan. Saat doa itu selesai, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin bertiup kencang secara tiba-tiba, ombak di laut mulai bergelora, dan petir menyambar-nyambar dengan suara yang memekakan telinga. Warga desa segera berlarian mencari perlindungan, takut akan murka alam yang mendadak itu. Saat kapal Malin berlayar menjauhi pantai, Malin dan istrinya tertawa-tawa puas. Mereka merasa telah berhasil lolos dari rasa malu. Malin meyakinkan Siti Nurlela bahwa wanita tua itu hanyalah pengemis gila yang mengaku-ngaku. Istrinya memeluknya, memuji kecerdasan dan ketegasannya dalam menghadapi situasi memalukan itu. Tiba-tiba, tawa mereka terhenti. Langit di sekeliling kapal berubah menjadi hitam pekat. Badai besar datang menyerang tanpa peringatan. Angin menderu-deru, mengoyak layar Bahtera Emas, dan ombak naik setinggi rumah, menghantam lambung kapal dengan kekuatan yang mengerikan. Kapal mewah itu mulai terombang-ambing tak berdaya. Para awak kapal panik. Mereka belum pernah melihat badai secepat dan sebesar ini di perairan yang seharusnya tenang. Mereka berteriak memanggil nama Tuhan, mencoba menyelamatkan kapal yang mulai bocor di beberapa bagian. Semua kemewahan dan kekayaan Malin tiba-tiba terasa tak berarti. Malin berusaha untuk tetap tenang dan memerintahkan awak kapal untuk mengendalikan situasi. Namun, ia tidak bisa menyangkal. Dalam hatinya, ia merasa ketakutan yang luar biasa. Ia teringat akan wajah ibunya, dan tiba-tiba, ia teringat akan janji yang ia ingkari dan kata-kata kejam yang ia lontarkan. Malin sadar, badai ini bukanlah badai biasa. Ini adalah jawaban dari doa yang ia yakini telah diucapkan oleh ibunya. Rasa bersalah mulai menyelimutinya. Ia tahu, ia telah melakukan dosa yang tak terampuni, dan kini ia harus menanggung akibatnya, sendirian di tengah lautan yang marah. Angin topan terus menghantam Bahtera Emas. Geladak kapal mulai terbelah. Siti Nurlela menangis histeris, memeluk Malin erat-erat. Ia memohon suaminya untuk melakukan sesuatu, namun Malin tahu, ia tidak berdaya melawan kekuatan alam yang telah dipanggil oleh kutukan seorang ibu. Malin memerintahkan semua orang untuk segera turun ke skoci penyelamat. Dalam kepanikan, banyak awak kapal yang tewas tertimpa runtuhan atau terseret ombak. Malin sempat meraih beberapa perhiasan dan harta benda berharga. Namun tiba-tiba, sebuah ombak besar menerjangnya. Malin terlempar jauh, terpisah dari skoci dan istrinya. Ia berjuang mati-matian di tengah gulungan ombak yang ganas, mencoba meraih serpihan kayu yang mengapung. Semua kekayaan yang ia genggam terlepas dari tangannya, tenggelam ke dasar laut, menjadi saksi bisu kesombongannya. Dalam kegelapan badai, ia mendengar suara-suara aneh, seolah-olah ribuan suara memanggil namanya,
Suara-suara yang mirip dengan ratapan ibunya. Malin menjerit, memohon ampunan. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, semua kata-kata durhaka yang ia lontarkan. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Ombak yang besar menyeret tubuh Malin ke arah pantai. Ia melihat sebuah tebing karang di depannya, dan ia tahu hidupnya akan segera berakhir. Ia hanya bisa pasrah, menerima hukuman dari Yang Maha Kuasa. Malin tersadar. Ia terdampar di sebuah pantai yang sepi, di bawah sebuah tebing karang besar. Tubuhnya sakit dan perih oleh goresan karang. Ia sendirian. Kapalnya telah hancur, istrinya hilang ditelan ombak, dan semua kekayaannya lenyap. Ia hanya mengenakan pakaian yang tersisa. Ia berusaha berdiri, namun kakinya terasa lemas. Ia berjalan tertatih-tatih, mencari tanda-tanda kehidupan atau sisa-sisa kapalnya. Pantai itu terasa asing, namun ia mengenali ciri-ciri geografisnya. Ia menyadari bahwa ia terdampar di suatu tempat yang dekat dengan kampung halamannya. Dalam kesendirian itu, Malin tidak bisa lagi menyembunyikan rasa bersalahnya. Ia duduk di pasir, menangis terseduh-seduh, memanggil nama ibunya. Ia sadar betapa bodoh dan durhakanya ia. Ia bersedia menjadi nelayan miskin lagi, asalkan ibunya mau memaafkannya. Malin merangkak naik ke tebing karang, berharap dapat melihat kapal-kapal yang lewat atau menemukan jalan kembali ke desa. Saat ia mencapai puncak karang, ia melihat pemandangan air manis dari kejauhan. Gubuk ibunya masih berdiri tegak di tempat yang sama, seolah menunggunya. Ia mencoba berteriak, memanggil ibunya, namun suaranya terlalu lemah untuk melawan deru angin dan ombak. Ia mulai menuruni karang dengan tergesa-gesa, terdorong oleh keinginan untuk bertemu ibunya dan memohon ampun, sebelum hukuman yang lebih parah datang menimpanya. Ketika Malin Kundang hampir mencapai dasar tebing, ia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Kakinya, yang tadinya terasa lemas, kini mulai kaku dan berat. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, namun jari-jarinya juga terasa membeku. Ketakutan yang tak terhingga mulai mencengkeramnya. Malin melihat ke bawah. Ia melihat kakinya mulai berubah. Kulitnya menjadi kasar, mengeras, dan warnanya berubah menjadi abu-abu gelap, mirip seperti batu karang yang dingin. Ia panik, mencoba berteriak, namun suaranya hanya berupa rintihan serak yang tertahan di tenggorokan. Perubahan itu menjalar dengan cepat, dari kaki ke lutut, lalu ke pinggang. Setiap bagian tubuh yang disentuh oleh perubahan itu terasa beku dan dingin. Malin mencoba melawan. Ia memohon ampun. Ia menangis. Ia bahkan mencoba mencakar tubuhnya sendiri. Namun semuanya sia-sia. Ia merangkak dengan sisa kekuatannya, mencoba melarikan diri dari proses pengerasan yang mengerikan itu. Ia hanya ingin mencapai gubuk ibunya. Hanya ingin melihat wajah ibunya sekali lagi. Namun, takdir telah ditetapkan, dan hukuman dari doa keramat seorang ibu harus ditegakkan. Saat tubuhnya setengah mengeras, Malin jatuh tersungkur. Matanya masih menatap ke arah gubuk ibunya di kejauhan, penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan rasa bersalah. Ia berusaha mengucapkan kata, "Ibu." Namun hanya angin laut yang menjawab, membawa sisa-sisa rintihan Malin. Proses perubahan itu akhirnya mencapai kepala Malin. Matanya, yang tadinya penuh ketakutan, kini terbelalak, membeku, menatap kosong ke langit. Mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah ia sedang mencoba mengucapkan kata terakhir, memohon ampunan yang tak sempat ia sampaikan. Malin Kundang, saudagar kaya yang sombong dan durhaka, kini telah berubah sepenuhnya menjadi batu. Ia terbaring di tepi pantai, dekat dengan karang, menyerupai seseorang yang sedang bersujud atau merangkak memohon ampun, dengan pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Batu itu tidak hanya menyerupai manusia, tetapi juga perhiasan dan sisa-sisa harta benda yang sempat ia raih juga ikut mengeras di sekitarnya. Tepat di sampingnya, sebuah batu kecil berbentuk naga, yang dulunya adalah hiasan kepala kapal, juga ikut membatu, seolah menjadi saksi bisu. Badai segera mereda setelah hukuman itu selesai. Langit kembali cerah, dan ombak kembali tenang, seolah-olah alam telah puas dengan keadilan yang ditegakkan. Batu Malin Kundang itu teronggok di pantai,
menjadi sebuah monumen yang menyeramkan tentang konsekuensi kedurhakaan. Beberapa nelayan yang kembali ke pantai setelah badai mereda menemukan batu itu. Mereka mengenali sosok itu sebagai Malin Kundang, si saudagar kaya yang telah menghina ibunya. Mereka semua terdiam, gemetar ketakutan, menyadari betapa kuatnya kutukan dan betapa besar dosa yang telah diperbuat Malin. Mande Rubayah yang berlindung saat badai tiba, kembali ke pantai setelah mendengar suara ombak yang mulai tenang. Ia melihat kerumunan warga di tepi pantai. Semuanya menunjuk ke arah tebing karang. Dengan langkah lunglai, ia mendekati kerumunan itu. Ia melihat batu besar yang menyerupai manusia, dengan posisi bersujud. Meskipun batu itu dingin dan keras, Mande Rubayah segera mengenalinya. Air mata yang tadinya kering kini mengalir lagi. Namun kali ini bukan air mata kebahagiaan, melainkan air mata kesedihan yang tak terperi. Ia mendekati batu itu, menyentuh permukaannya yang kasar dan dingin. Ia menangis terseduh-seduh, memeluk batu itu seolah ia sedang memeluk putranya yang telah lama hilang. Ia menyesali doanya. Meskipun ia ingin Malin dihukum, ia tidak pernah berharap hukuman itu sekejam ini. "Oh, anakku," rintih Mande Rubayah. "Ibu memaafkanmu, nak. Ibu memaafkan semua kata-kata kasarmu. Mengapa kau tidak sempat mengucapkan kata ampunan, nak? Mengapa kau harus dihukum seberat ini?" Ia merasa bersalah karena telah memohon murka Tuhan. Mande Rubayah memutuskan untuk tetap tinggal di dekat batu itu selama beberapa hari, merawat batu Malin Kundang seolah-olah putranya masih hidup. Ia membawakan kue kesukaan Malin dan membacakan doa-doa. Ia tahu, dengan cara ini, ia bisa sedikit mengurangi beban penyesalan di hatinya. Kisah Malin Kundang yang berubah menjadi batu segera menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dari pantai hingga ke dataran tinggi Minangkabau. Cerita ini menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, menjadi pengingat yang mengerikan tentang pentingnya menghormati orang tua. Penduduk desa Air Manis menjadi lebih santun dan berhati-hati dalam bertutur kata. Mereka selalu mengingatkan anak-anak mereka tentang kisah Malin Kundang, mengajarkan mereka untuk tidak pernah durhaka atau melupakan orang tua, bahkan jika mereka telah menjadi orang yang paling sukses di dunia. Batu Malin Kundang menjadi objek yang sering dikunjungi. Orang-orang melihatnya, bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai pelajaran hidup. Mereka melihat wujud kesombongan dan kedurhakaan yang telah dibekukan, menjadi simbol bahwa kekayaan dan kehormatan tidak akan pernah bisa membeli restu dan kasih sayang seorang ibu. Mande Rubayah, meskipun bersedih, akhirnya menemukan kedamaian. Ia tahu bahwa hukuman Malin adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ia terus tinggal di gubuk reotnya, dan setiap sore, ia akan pergi ke pantai, duduk di samping batu Malin Kundang, menceritakan kembali kenangan masa kecil putranya. Melalui legenda ini, kebenaran universal ditegakkan. Hubungan antara anak dan ibu adalah ikatan suci yang tidak boleh dirusak oleh ambisi duniawi atau kesombongan. Kasih ibu adalah abadi, dan kutukannya memiliki kekuatan yang melebihi badai dan harta benda. Hingga kini, di pantai Air Manis, Sumatera Barat, batu Malin Kundang masih berdiri tegak. Bentuknya yang menyerupai orang bersujud atau merangkak tetap menjadi magnet bagi para peziarah dan wisatawan. Batu itu terletak di bawah rindangnya pohon, seolah-olah ia masih mencoba untuk bersembunyi dari pandangan dunia. Meskipun sudah berabad-abad berlalu, sisa-sisa kapal Malin yang membatu, seperti balok kayu, tali, dan jangkar, juga masih terlihat di sekitar lokasi. Batu-batu karang di sana memiliki bentuk yang aneh, seolah-olah ombak mencoba menenggelamkannya tetapi selalu gagal, menjadikannya bukti fisik dari sebuah legenda. Warga setempat percaya bahwa setiap kali ombak besar datang menghantam batu Malin Kundang, itu adalah pertanda bahwa Malin masih berusaha memohon ampunan kepada ibunya. Dan setiap kali air laut surut, itu adalah air mata Mande Rubayah yang tak pernah kering. Legenda Malin Kundang bukan hanya sebuah kisah, melainkan warisan budaya yang mendalam. Ia mengajarkan tentang etika, moralitas, dan rasa hormat dalam masyarakat Minangkabau. Kisah ini mengajarkan bahwa kekayaan materi tidak akan pernah sebanding dengan nilai-nilai kekeluargaan dan budi pekerti. Maka, setiap pengunjung yang datang ke pantai Air Manis akan selalu membawa pulang satu pelajaran berharga. Kemanapun kau pergi,
setinggi apapun pangkatmu, dan sebanyak apapun hartamu, jangan pernah lupakan akar budayamu dan terutama, jangan pernah sekali-kali menyakiti hati ibu yang telah melahirkanmu.